Selamat datang di Tikes Murti Podcast. Yoi. Kali ini aku tidak sendiri nih, geng. Ditemani sama temanku ya pastinya. Dan di sini aku bakal cerita mengenai horor seperti biasanya, seperti serial yang sebelumnya, sama misteri-misteri. Sesuai pengalaman dari Mas Gondrong ini. Nanti kenalan sendiri ya biar Ya. kata pepatah tuh kan tak kenal maka tak sayang. Salah. Tak kemal maka tak sayang. Monggo. Ya. Perkenalkan ya, nama saya Bagus Sotiful Iman, NPM 0119075421. Rekening BCA 2500 sekian. Alamat mana nih alamat? Oke. Alamat saya berarti di Bligo ya. Itu masih Pekalongan juga. Bligo, Kecamatannya Buaran. Kalau lebih detailnya RT 6 RW 2 nomor 15. Buat yang mau main masih open house. Masih open house. Masih open house. Suasana lebaran ya. Iya, kan? masih suasana lebaran. Belum sebulan kan ini? Belum sebulan. Masih suasana lebaran. Kalau mau mampir-mampir silahkan. Oh iya, lah kesehariannya Mas Bagus ini ngapain nih selama mungkin beberapa hari ini? Kalau keseharian sekarang nganggur ya Mas. Paling kalau jam-jam segini ya paling kuliah. Cuma kalau habis kuliah kan paling nganggur. Kalau dulu sering coba-coba kayak trading tapi zong lah. Tahu sendiri kalau trading yang masih awal-awalan gitu, Iya. itu kan pasti banyak zongnya. Habis itu ya masih break nih. Jadi nganggur statusnya kayak gitu. Masih mahasiswa ya kan? Mahasiswa ya. Kuliahnya di Pekalongan juga. Di Pekalongan juga. Lokal pride kalau aku bilang itu. Lokal bread gang. Lokal pride. Jangan lupa cintai produk-produk lokal. Oh iya, katanya dulu Mas Bagus tuh sekolahnya di SMK. Iya, di STM ya. Kalau orang nyebut STM gitu aja. Kalau SMK itu kan kayak gimana STM? Iya, dulu di STM. STM itu ya cocok sih kalau masuk kontennya Bang Murti ini ya. STM itu kalau menurut aku tempat paling horor gitu. Daerahnya berarti. Sedaerahnya. Ya punya daerah aja ya. Nanti takutnya kan kalau orang datang ke situ takut gimana. Sedaerahnya. Tapi sebelum masuk ke sana nih, kita mau tanya-tanya. Sebenarnya Mas Bagus tuh percaya gak nih sama namanya hantu? Hantu atau setan ya? Iya, hantu atau setan. Oke. Jadi kalau menurut aku hantu itu ada, Bang. Soalnya kenapa? Terutama gini ya. Sebenarnya dari setiap manusia itu kalau nggak salah aku pernah baca itu ya. Setiap dari manusia itu punya jin masing-masing. Kayak gitu. Nah, ketika manusia itu cuma tinggal jasadnya aja ya, kan udah meninggal gitu. Itu ya yang hidup cuma jinnya, yang tersisa di dunia itu. Namanya Korin. Ya, Korin atau Imprit itu aku lupa. Nah, itulah. Nah, dari itu kan kalau yang manusianya udah meninggal itu kan jadi jin. Nah, itu kan tidak bertuan si jin itu. Nah, jadi ya berkeliaran di mana-mana. Terutama juga kalau buat yang meninggal, mungkin baru meninggal gitu, terus kalian lihat sosok yang baru meninggal itu sebenarnya wujud jinnya, bukan setan, itu bukan. Dan itu juga bukan yang meninggal ya udah beda alam kayak gitu. Itu cuma jin yang dulu nempel sama dia. Seperti itulah. Oh, berarti jin sama setan tuh sama atau beda ini sebenarnya? Ya, kan biasanya orang Indonesia ini kan lihatnya sosoknya kayak Mbak Kunti. Iya, Mbak Kunti. Pocong. Iya, betul. Kita sini Sita Tuyul, Genderuwo. Itu beda apa sama jin? Kalau menurutku gimana ya? Menurut Mas Bagus aja. Iya, kalau menurut aku ya itu jin. Kalau setan itu sifat. Betul kan? Kalau setan itu sifat. Kalau yang kalian lihat itu sebenarnya itu jin. Kalau setan itu kelakuan kita kayak misal waktu puasa ini kita di warung, nah itu setan. Kalau yang kalian lihat di tempat-tempat yang sepi-sepi itu jin. Kalau setan itu diri kita sendiri. Iya. Bisa jadi. Ya kan? Kelakuannya berarti ya. Setan itu kelakuan kayak gitu. Intinya yang tidak baik itu kita sebut aja setan lah kayak gitu ya.
kalau yang kita lihat di tempat-tempat horor itu jin. Menurut saya mungkin kemungkinan si jin ini bisa berubah wujud. Ya bisa. Mungkin ya. Bisa kan, kalau jin kayaknya kalau nggak salah emang dibekali kekuatan-kekuatan kayak gitu bang. Jadi bisa berubah-berubah wujud kayak gitu. Bisa jadi ada tuh yang tangga saya juga katanya lihat harimau gitu kan, nggak mungkin harimau ditempeli jin juga kan, pasti manusia. Cuma kan dia bisa kayak berubah jadi harimau ya itu. Cuma ya itulah. Makanya di setiap negara tuh hantunya beda-beda. Nah itu kan kemarin pada tanya-tanya tuh, hantu itu apa zonasi atau gimana kok? Yang di Cina itu ada apa namanya? Yang gini-gini itu? Ya vampir kok. Bukan vampir. Iya, Pak. Semacam itulah pokoknya. Ya, ada tempelannya. Iya, ada tempelannya. Terus di Jepang ada sendiri kan. Ada sendiri. Terus kalau di barat itu kan ada Dracula ataupun vampir kan. Kalau di Jawa kan nggak seperti mereka, karena kan ya ini jin ini kan wujud dari kita sendiri kayak gitu. Iya, masuk akal sih. Ya. Seperti itulah. Mungkin di Amerika nggak bakal kita nemu pocong ya. Ya nggak bakal. Kan di sana kan nggak ada kain kafan bang. Nggak ada di sana mati di kain kafan. Kalau mereka kan mati kan pakainya jas. Pakai jas kan. Kalau vampir pakai apa? Jas juga kan kebanyakan. Kalau di film-film ya. Nggak tahu kalau di kenyataannya. Cuma kan kayak gitu. Kalau di sini kan orang mati ya dibungkus kayak permen gitulah. Nah jadi kita kan nyebutnya pocong ya, yang berkentayang itu kebanyakan wujud pocongnya kayak gitu. Oh iya. Berarti Mas Bagus ini emang lebih percaya ya sama adanya jin. Kalau setan kelakuan. Setan itu kelakuan. Itu nggak bisa dipungkiri itu. Setan itu kelakuan. Kalau gitu. Cuma mungkin kita nyebutnya kan disamain aja kan ya. Setan ya jin sama aja. Cuma kan kalau ya setan sebenarnya kan lebih ke perilaku gitu aja. Tapi aku pernah denger nih katanya jin tuh ada yang baik, ada yang enggak. Oh iya jelas. Ya kan? Katanya di masjid pun ada jinnya. Ada yang beribadah juga katanya. Ada. Jin itu kan diciptakan kayak kita bang. Punya akal, punya pikiran. Nah itu bisa milik kepercayaan juga. Makanya kan ada jin murtad, ada jin Islam gitu. Kalau kalian masa kecilnya sering main-main sama anak-anak masjid pasti kayak gitu, apa obrolannya lah ini. Itu ada jin masjid itu. Makanya di masjid nggak boleh lari-lari. Iya, ternyata siapa yang jin masjid? Bapak-bapak gendut itu. Aduh. Oke lah, terus lanjut nih kita ke pengalaman dari Mas Bagus ini ya. Pengalaman ya. Yang mungkin bisa di-share nih sama viewer. Mungkin biar bisa lebih waspada. Ya ini buat viewer nanti habis nonton ini harus waspada ini pasti. Terutama kalau waktu pergantian hari ya. Kalau pergantian hari yang benar itu kan, yang di Islam itu kan antara siang sampai malam kan, berarti di waktu maghrib itu. Di waktu maghrib itu paling banyak bang. Serius. Kalau dulu berarti zaman aku masih sekolah di STM ya. Itu kalau paling rame itu makhluk halus keluar di saat-saat kayak maghrib gitulah. Pokoknya kisaran antara maghrib sampai apa namanya? Isya. Sampai Isya. Iya, sampai Isya itu rame banget. Nah, dulu pernah ada tuh kejadian, Bang, di STM itu. Jadi emang di suatu lapangan itu kan dikumpulin. Anak-anak itu kan waktu masih apa namanya kalau kita baru masuk itu? Ospek ya, ospek lah. Itu kan dikumpulin di suatu lapangan. Sebelum-sebelumnya itu nggak pernah diadain doa di lapangan gitu, Bang. Emang sebelumnya jarang banget nih. Jarang banget dilakuin kayak berdoa bersama di lapangan gitu. Terus itu waktu itu ada tuh kan guru agama tuh masuk buat ngisi doa bersama. Wah, waktu itu kan awalnya kan damai-damai aja tuh. Semuanya kan ikut doa. Waktu doa hampir selesai itu, Bang. Itu berarti hampir 1/4 siswa baru itu kesurupan. Itu ramai banget itu, ratusan.
Ratusan. Dan setauku juga itu kalau dari sejarah ya, itu kerasukan paling banyak di STM saya berarti. Oh, tapi setelah itu sebenarnya enggak ya. Waktu angkatannya Mas Bagus aja. Iya. Habis itu kan setelah angkatan aku itu kan udah jarang dilakuin kayak gitu ya, mau berdoa bareng. Kalau berdoa ya di musola gitu. Sebelumnya kan juga berdoa di musola. Nah, itu udah lumayan kalau tahun-tahun berikutnya itu. Cuma di tahun itu aja mungkin yang sudah menetap di sana itu kan tersinggung kan mungkin. Orang kita udah tinggal di sini lebih lama, ada pendatang baru tiba-tiba kayak ngusir kan nggak etis gitu. Terus ya itu habis itu rame banget tuh, pada kerasukan semua dan banyak banget itu. Nah, kerasukannya tuh modelnya gimana tuh? Kerasukannya ya diem atau ada yang lari atau jerit gitu? Oh, macam-macam. Ya gitu macam-macam. Iya, ada yang lari gitu. Ada yang lari, ada yang nangis-nangis juga. Cuma kalau ada juga beberapa yang gimana ya? Kan pernah tuh temen aku tanyain tuh, bro, ente kan kesurupan. Yang dirasain apa bro? Sebenarnya nggak kesurupan sih Gus. Cuma emang pengen mukul kakaknya aja gitu. Itu yang anu ya cowok dia itu soalnya cowok emang rese. Nah itu pas aku tanyain dia jawab gitu. Cuma kalau yang cewek-cewek sebagian besar emang murni kesurupan kayak gitu. Kalau yang cowok ada unsur dendam lah kayak gitu. Setan memanfaatkan momen. Ya, setan bisa masuk kalau Anda dendam juga berarti. Iya. Ya itu kan setan itu. Sifat. Ya sifat. Ya setan itu murni malah. Itu lebih murni setannya. Dari hati itu udah jadi setan. Nah, merasuki diri sendiri kan berarti itu. Bener gak? Tapi sadar itu. Pas mau dikasih anu didoain, dia kan posisinya kan emang gak kesurupan. Iya, sadar. Dia ngerasa aneh aja gitu. Ngapain ini orang doa-doa di sini? Kan kayak gitu. Jadi kan enggak semua lah. Tapi emang itu sebagian besar yang cewek-cewek murni kesurupan. Terus setelah kejadian itu kan ya Bang, setelah kejadian yang kesurupan rame-rame itu nggak dibubarin tuh acara, masih lanjut. Kan ada kayak tradisi namanya apa ya, kalau malam-malam itu kayak dodok pintu lah kalau di tempat aku namanya. Mungkin jerit malam mungkin. Iya, jerit malam lah. Jurit apa ya? Jurit ya. Jerit malam. Ya, kalau di aku sih jerit malam. Jerit malam, oke. Jadi jurit malam itu yang ngalamin aku sendiri sih. Yang ngalamin bener-bener aku sendiri dan aku lihat pakai mata aku sendiri. Waktu itu kejadian berarti jam berapa ya? Sebelum azan pertama itu jam 2 jam 3 berarti ya? Jam 2 jam 3 kan itu jerit malam. Nah, itu jadi habis masuk ke gerbang sekolah itu kan dari luar itu. Dari luar. Iya, dari luar. Ya, habis masuk gerbang sekolahan itu pada jongkok semua tuh. Jongkok kan ngadep ke depan. Nggak boleh pikirannya kosong itu waktu itu. Cuma kan kalau aku kan mikirnya kayak gini, habis ini bakal diapain ya? Aku pikirannya udah kemana-mana Bang. Pikirannya udah nggak di situ lah intinya. Terus sekalinya aku nengok itu, tepatnya ke pohon pohon rambutan. Jadi situ ada pohon rambutan Bang. Nggak tinggi sih. Ada kayak pangnya itu. Nah itu pas aku nengok ke pohon rambutan itu, jadi ngeri banget sumpah kalau diceritain ya. Itu ada kayak pocong sih kalau menurut aku. Itu putih-putih cuma kan ada apa namanya? Cabang ranting kayak gitu, ada cabang rantingnya. Itu kan kepalanya kelihatan dari situ. Dia itu kayak ngumpet di balik rantingnya itu. Tapi kan kepalanya kelihatan. Nah kayak gini lah. Nah, kurang lebih kayak gini ini pocongnya. Nah, ini kan mukanya kayak gini ya Bang. Terus gimana tuh mukanya? Aku pas lihat itu mukanya itu kan abstrak gitulah, nggak berwujud. Terus nggak tahu ya ini bener apa enggak. Mungkin kalian yang pernah lihat setan bisa berbagi pengalaman di komen juga. Yang aku lihat itu matanya itu kayak menyala tapi nggak kayak
apa ya, nggak kayak lampu motor jamet gitulah, nyalanya merah terang itu enggak. Nyalanya remang mungkin ya. Agak remang-remang itu, tapi nyala, aku lihat banget. Nah, habis itu kan aku langsung nengok tuh ke depan, nggak berani nengok-nengok ke kanan kiri lagi tuh. Langsung nengok, aku tanya ke teman, "Bro, lihat sesuatu nggak?" "Ah, nggak Gus, liatin depan aja." Yang lain tuh cuma liatin depan, cuma aku doang yang tengok-tengok kanan kiri tuh. Jadi yang kebetulan lihat itu cuma aku. Aku tanya teman-teman pun nggak ada yang lihat kayak itu. Lumayan merinding ya. Emang. Nah itu pokoknya posisinya berdiri kok berarti. Iya, apa nangkring? Berdiri sih. Kalau berdiri. Pocong kan nggak mungkin rebahan kan ya. Ya posisinya itu bener-bener berdiri, tapi pocongnya itu nggak tinggi banget. Aku juga heran tuh. Pocongnya itu cuma mungkin segini lah, sekitar tingginya sekitar. Kita waktu STM kan masih kecil mungkin kali ya, sekitar itu. Tapi kan kalau lihat mukanya kan gimana ya? Kalian sendiri udah pernah lihat belum pocong itu kayak apa? Di film balik. Di film. Tapi kalau menurut aku, kalau dibandingin sama film ya beda. Kalau di film itu kan absurd-absurdnya muka itu kan masih kelihatan kayak muka ya. Kalau itu enggak. Udah emang kayak item-item, ya hidung enggak ada. Cuma hitam aja. Berantakan aja ya kayak gitu. Terus itu mata nyala. Ya kalau kalian lihat mungkin trauma juga mungkin. Kalau diliatin terus mungkin kayak gini, guys. Ya mungkin. Atau enggak dia mungkin kalau di film-film itu terbang. Iya, bisa jadi itu terbang mungkin. Iya, terbang. Ya kalau pocong yang real kan nggak mungkin jengklek melompat kayak gitu kan. Terbang makanya. Aku takutnya kan kalau mungkin dia terbang, mungkin yang lain nggak lihat tapi malah dia masuk ke aku kan, itu lebih ribet. Beruntungnya sih setelah kejadian seperti itu Bang, aku kan pulang ke rumah cerita sama orang tua. Ternyata orang tua aku itu punya kenalan sosok yang diagungkan lah di wilayah itu. Orang namanya Mbak siapa itu aku juga agak lupa. Orang pinter berarti. Orang pinter lah pokoknya. Iya. Orang pinter dia itu ibaratnya apa ya? Kayak udah temenan lah sama rajanya di situ. Raja setan di situ. Iya, raja setan. Iya, di situ kan kalau setan juga ada kerajaannya juga kan ya. Itu katanya itu di sana rajanya itu udah temenan sama teman bapak aku berarti. Gitu. Kemudian waktu dulu itu si temennya bapak aku itu tanya sama si rajanya itu, sama si raja setannya itu. Intinya kayak gini lah. Gimana caranya biar kamu nggak ganggu orang-orang di sini? Kayak gitu. Lah kemudian si setan itu ngejawab. Katanya, kalau mau dianggap teman atau sekutu dari kita, biar nggak diganggu ya, itu syaratnya bawa benda. Bendanya apa tuh? Bendanya itu wujudnya kecil. Itu kayak peniti itu loh. Pokoknya kalau kalian bawa peniti-peniti itu dianggap sekutunya mereka. Dan mereka nggak bakalan ganggu. Dan setelah itu pun, aku nggak pernah ada kejadian ngeliat-ngeliat lagi sih. Apa emang bawa tuh berarti? Selalu bawa aku Bang. Itu di tas aku itu selalu ada peniti. Aduh. Dimanapun. Kadang juga kalau itu catokan celana copot itu kan bisa buat cadangan juga. Nah itu kan bermanfaat juga berarti. Sebenarnya nggak musyrik ya. Kita itu nggak mau musyrik. Cuma kan kita itu gimana ya? Kita juga mempercayai adanya makhluk hidup lain selain kita. Dan kita kan juga harus menghormati gitu kan, satu sama lain. Nah gimana caranya kita cari aman dan biar gak diganggu? Ya kayaknya lebih baik jaga-jaga aja lah. Mending bawa ini aja. Aku pun sama ibu aku pun selalu dikasih itu kalau di tas aku. Jadi setelah itu aku gak pernah ada kejadian lihat-lihat lagi sih. Padahal ketemu sama sosok-sosok yang kayak gitu. Cuma mungkin abis itu emang aku gak bisa lihat sosok yang menyeramkan seperti itu lagi ya Bang. Cuma itu kan habis itu kan aku
ikut organisasi di situ. Ternyata di situ itu ada kayak apa ya, tradisi yang sudah turun temurun. Tradisi yang turun temurun itu ya berhubungan kayak dengan makhluk-makhluk seperti itu juga. Nah itu kan saya diberi amanah tuh buat ngerawat ya yang seperti itulah pokoknya. Yang seperti itu lah. Setelah ya mungkin sehari dua hari aku ngerawat nggak ada efek apapun. Cuma seiring berjalannya waktu aku itu setiap ngerawat benda ya wujudnya. Benda itu aku itu kayak ada sosok yang berada, ada sesuatu yang di sekitar ada di sekitar aku gitu. Aku ngerasa aja kayak gitu. Jadi setelah itu aku tuh nggak bisa lihat, tapi aku tuh kayak bisa merasakan. Nah itu setelah itu aku cerita tuh sama kakak kelasku itu ya. Emang bener di sini tuh horor bang? Iya. Emang kamu bisa lihat po? Enggak sih. Cuma ini sepanjang kita jalan ini, aku tuh ngerasa kayak aneh aja gitu. Merinding? Enggak merinding. Kalau merinding itu kan kita takut ya. Kita takut merinding. Cuma kalau merasakan itu aku tuh enggak merinding. Cuma kayak ada apa ya? Ada yang ganjal lah. Ya itu mungkin cuma firasat, tapi ini sering terjadi maksudnya. Sering banget terjadi sama aku. Dan enggak tahu juga ya. Tapi nah waktu itu kejadian langsung tuh. Si jendela itu kan malam-malam ya. Kalau logikanya jendela kan nggak mungkin goyang-goyang sendiri kan kalau malam. Angin tuh jarang banget. Angin kan kalau malam ada angin pun yang goyang nggak satu. Ya maka dari itu. Nah itu jendela itu kayak kerengkit sendiri. Padahal itu jendela itu keset loh apa namanya? Seret. Itu jendela itu bisa kerengkit sendiri. Dan itu posisinya habis maghrib juga. Agak lupa sih, cuma itu malam yang jelas. Itu kan aku sering nginep di sekolahan aku dulu ya. Itu kan sering jalan-jalan malam, itu di kelas-kelas. Nah itu ada kejadian seperti itu bang. Jendela itu bisa kerengkit gitu. Berarti mirip kayak film horor ya? Iya, itu ngeri banget. Ya cok, kalian yang jendelanya kayak gini, nanti bisa dicek. Jendelanya kan yang model bisa goyang itu kan. Yang gantung lah intinya. Kalau yang gini kan mungkin susah ini. Setannya kan nggak mungkin dorong kayak gini kan. Kalau kayak gini kan masih bisa ditiup-tiup kayak gitu kan bisa. Iya. Nah itu coba kalian kalau ada kejadian seperti itu di malam hari, kalau secara di logika aja lah itu nggak mungkin. Iya sih. Itu nggak mungkin terjadi. Apalagi malam-malam nggak bakal ada angin kan. Nah setelah itu kan aku udah kayak ngerasa kayaknya ada sesuatu yang beda nih sama aku setelah lama di sini lah ya. Terus berjalan kayak gitu, aku juga sering nginep di sekolahan itu. Dan nggak cuma kasus itu doang sih, ada lagi bang. Nanti ceritaannya setelah part 2 aja. Ini waktunya udah cukup lumayan. Nanti anjay. Kalau kalian masih penasaran ya, nanti tonton di part 2-nya aja. Nonton di part 2-nya. Part 2-nya keluar hari apa bang? Biasanya sih besok langsung keluar. Hari ini part 1 keluar, besok langsung keluar. Kalian nggak perlu nunggu lama-lama, langsung diupload sama Bang Murti. Lagi seru nih ya tadi. Iya. Jendela goyang. Masih banyak yang mau dibahas. Masih banyak yang mau dibahas. Pokoknya stay tune terus. Oke ya, sekian dulu ya podcast horor kali ini, dan pastikan kalian nonton ya, wajib nih part 2-nya. Part 2-nya nyambung ini pokoknya. Nontonnya jangan part 2 terus part 1 nanti bingung. Iya, bingung. Gak tahu asal muasalnya saya bisa begini kan. Iya. Nah. Oke, sekian ya, semoga kalian terhibur ya mengenai cerita dari Mas Bagus ya. Mulai dari melihat sesosok pocong ya waktu masuk dari ospek. Ya, waktu ospek. Di belakang pohon rambutan. Pohon rambutan itu serem loh. Anjir, ngeri sih. Oke. Jangan lupa subscribe channelnya Bang Murti. See you.
Thank you.